percaya bahwa Yesus itu adalah ciptaan atau bukan ciptaan? Nggak diciptakan, dilahirkan. Kalau firman itu diciptakan atau gimana, bro? Tidak diciptakan. Saya kesini cuma mau nanggapin video aja mengenai statement saya yang saya bilang bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Kemudian Bro Mata Pisau mengatakan bahwa Yesus bukan hamba. Peristiwa ini terjadi setelah kebangkitan, oke? Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Adakanlah mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Ini belum ada Roh Kudus ya? Begini. Murid-murid ya, Rasul Petrus, Rasul Yohanes itu kan memberitakan tentang nama Tuhan Yesus. Kemudian mereka berdua ini ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama karena mereka memberitakan nama Yesus. Tapi ini Roh Kudus belum turun ya? Kita baca ayat-ayat sebelumnya, di sini peristiwa Pentakosta itu sudah turun di pasal kedua. Pasal Kudus kedua. itu sudah dicurahkan, ya. Pasal kedua itu sudah hari Pentakosta sudah terjadi. Oke. Menurut Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Koma ya, hambamu yang kudus. Ini Roh Kudus sudah turun kan? Mungkin bro dalami aja dulu Bible. Nanti kapan-kapan lagi bisa kita lanjut ya. Oke ya? Ini. Oke ya. Nggak nyambung. Nggak nyambung ya? Gimana menurut teman-teman tadi? Saya nggak ngerti lagi tuh harus ngomong apa. Anda memprotes sesuatu yang Anda nggak ketahui sebenarnya. Hambamu yang kudus gitu. Jadi Roh Kudus sudah turun. Nyambung cuy. Di turunnya Roh Kudus itu menurut saya itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tuh baru Tuhan Yesus. Ini lagi kamu nggak nyambung. Gimana Bu? Nggak nyambung. Pak Bra, Itu tercurah. Bu Sofi, kepada enggak, itu orang-orang perjanjian percaya. Pak Brahma ini muridnya Bang Justin. Nggak tahu cerita Oh, tentang kamu muridnya Justin, toh pantas nggak nyambung. dia Semuanya temennya ini. guru kesini ya, kamu dibawa dulu. Nggak tahu dia itu kayaknya oneness Tritunggal nggak jelas dia itu. Ngomongnya nggak nyambung. Nggak. Pertanyaannya si Mata Pisau juga ke Edis itu nggak nyambung ya. Wajar lah Edis pergi sih sebenarnya. Karena kalimat bahasa Indonesia yang sederhana itu Mata Pisaunya salah. Dan satu ya, kita lihat dari video itu Bang Edis cukup sabar loh. Kalau saya mungkin udah dikeplak itu kepalanya. Yang kedua, bahkan dia tidak mengatakan kamu tuh botol. Coba Anda lihat tuh, orang-orang yang kontra, Anda bisa lihat, saya tuh lihat respon di bawah. Bang Edis selalu mengatakan ini, orang yang pro dengan saya setuju sama saya nggak usah naik. Yang kontra aja sama saya naik. Dan orang yang berbeda pandangan dengan Bang Edis itu bisa berjam-jam dilayani sama Edis. Anda lihat di komennya Pak Bom Bom, orang yang kontra sama dia baru nanya, Pak Bom Bom sendiri kan membuat pernyataan yang blunder. Apa contohnya? Pak Bom Bom membuat pernyataan Yudas Iskariot masuk surga. Nggak ada 5 menit loh teman-teman diludahin, dimaki-maki sama Pak Bom Bom itu orang. Saya tuh denger sendiri pakai kuping saya yang 2 centelan panci ini loh. Hafal semua ayat Alkitab. Kamu mau tanya dari A sampai Z, saya tahu. Kamu murtadin odong-odong. Saya ini hafal Alkitab, saya ini ahli Alkitab. Berat. Aduh, yang pendeta yang jam terbangnya kelas tinggi aja, Kak Esther, belum pernah aku dengar ngomong kayak begitu. Serius, pendeta di real loh, bukan di TikTok ya. Pendeta yang sudah punya banyak cabang pun tidak pernah loh. Saya tutup mata. Ada yang berani lawan saya soal Alkitab? Bener Bu Sofi. Ada Rob Jono nih, Rob Jono. Silakan.
Mas Salam. Jono ini Assalamualaikum, Rob. fansnya nih kayaknya. Ini fansnya nih kayaknya. Oh, fansnya Bu Sofi udah datang ini fansnya. Fans siapa nih? Astagfirullah. Fansnya itu Pak Pendeta yang tahu semuanya itu. Dia dulu kayaknya sering nongkrong di sana juga ini si Rab Jono ya. Di mana? Saya mah di mana, di rumah manapun yang masih sehat saya samperin, saya tongkrongin. Kalau udah Menurut nggak kamu sehat, ruangannya pendeta besar itu masih sehat nggak? saya masih di sana nggak? Coba, saya pernah ke sana lagi nggak? Coba lihat. Oh yang ya udah sama. Tanya balik gak dijawab Jon. Sudah ke sana Aduh. nggak Pak Jono? Coba ayo. Kayaknya saya sekali-sekali doang. Waktu dulu tuh meluruskan misalnya yang apa Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 yang dikatakan himne. Itu pernah saya naik, saya luruskan, ada kadrun. Terus kalau tentang sejarah dikit-dikit saya tahu, saya naik, saya jawab gitu. Tapi Rob kalau juga ini jaranglah ke situ. tapi gini, Bu Sof, sorry ya teman-teman ya, saya nitip 1 menit aja, saya nggak lama ya. Maksudnya kalau kata saya sebenarnya nggak nonton penuh ya, Bang Edi sama MP saya nggak nonton ya. Cuman kalau tadi saya dengar dari kata Bu Sof, Bang Edis ngomong, Edis TV ngomong, saksi Jehovah emang salahnya di mana? Bukankah manusia itu juga ciptaan? Nah ini yang kita harus luruskan ya teman-teman ya. Bukan maksud Enggak, bukan gitu. Dia nanyanya begini. Emang pengajaran saksi Yehova itu apa? Apa yang keliru? Apa sih pengajarannya, dia tanya. Terus aku bilang, aku juga tidak begitu mempelajari, ya aku tidak spesialis saksi Yehova. Cuma setahu aku pertama dia ngomong Yesus itu ciptaan katanya. Lalu Bang Edis tanya, lah menurut Mbak Sofi, kemanusiaan Yesus itu diciptakan apa enggak? Ya diciptakan. Nah ini yang saya meluruskan, bukan luruskan. Ini yang mau saya perjelas ya. Dari pandangan saya lah, setidaknya pribadi. Jadi teman-teman gini ya, yang nonton juga 700-an, terutama Kristen ya. Maksudnya gini, saksi Jehovah di mana? Saksi Jehovah tegas mengatakan Sang Logos, ya. Jadi bukan cuma kemanusiaan Kristus atau yang namanya Yesus atau Tuhan Yesus atau Yesua, bukan itu. Jadi saksi Jehovah itu dari awal Sang Logos nih, Sang Firman. Sang Firman itu adalah ciptaan mula-mula, ciptaan yang pertama. Permulaan dari ciptaan yang mula-mula, bahwa Sang Logos itu diciptakan oleh Bapa. Itu yang tidak sesuai setidaknya dengan saya. Itu yang kita luruskan. Itu yang salah, itu yang keliru. Iya, kita nggak bicara tentang kemanusiaan, kita bicara Sang Firman ini. Saksi Jehovah tegas mengatakan Sang Firman itu ciptaan yang mula-mula, ciptaan yang pertama. Nah, sekarang saya mau bilang, apakah Saksi Jehovah itu sendiri? Nah ini nih, berdasarkan sejarah, nah, saya bukan maksud mengkritik ya, saya cuma mau bilang ini, orang-orang Lalu Kristen saksi yang Yehova memang, bilang Yesus malaikat Mikael itu salah ya kan? jadi orang-orang Kristen yang merasa paling kenal sama Tuhannya, bisa membedah Elohim, bisa membedah Sang Bapa, bisa membedah Sang Kristus ya, bisa membedah Tuhan Yesus, kristologinya, teologinya, itu udah ada dari zaman dulu. Bahkan yang Tritunggal pun, ini saya bilang nih, Tritunggal pun yang bukan Arius, bukan saksi Jehovah pun ada yang mengatakan, saya nggak mau sebut yang mana ya, nanti kesannya saya mengkritik yang lain nih. Saya bukan yang kayak gitu teman-teman, saya cuma mau bilang, orang Kristen kalau kayak gini emang nggak ada habisnya. Dari dulu juga kayak gini, banyak yang kepintaran gitu. Jadi ada pun yang dulu nih, sampai hari ini, yang paling ketat nih Kristennya, mengatakan, bahwa Sang Firman itu keluar dari Bapa. Pernah dengar ini nggak Bu Sof? Eternally begotten. Itu juga istilah yang saya, kalau mau dibilang saya debat sama Bapak Gereja. Kalau saya ada di zaman dulu, mungkin saya salah satu yang bertanya kali. Mendebat mungkin enggak ya. Saya bakal bertanya, maksud lu mengatakan eternally begotten itu apa? Itu juga makanya diksi itu emang nggak bisa keluar mudah. Tapi dulu pun ada yang percaya mereka ini bukan saksi Jehovah, bukan Arius, mereka Tritunggal. Tapi di imannya mengatakan itu Sang Firman tuh eternally berawal gitu, pernah keluar dari Bapa. Jadi saya mau gimana ya? Jadi kadang-kadang yang misteri kita terimalah, kita manusia ini, kita otak kita. Emang kita bisa nanya ke Bapak gitu, Bapak dulu apakah Sang Firman kau ciptakan, atau nanya ke, kalau ada yang bisa silahkan lah, tanya, nanti kasih tahu ke saya lah. Makanya gini John, aku tuh tadi tanya gini, Pak Avel ini kan pendeta juga. Tadi saya tanya sama teman-teman saya tuh 20 tahun jadi Kristen ya.
Saya tuh nggak pernah dengar pendeta saya itu pernah khotbah tentang homoousios, monofisit. Saya nggak pernah dengar itu tuh di gereja saya. Monofisit, miafisit, homoousios, apalagi monogenes aja saya nggak pernah dengar. Baru saya pelajarin sendiri itu. Terus duinatur, pendeta saya nggak pernah cerita sama sekali tentang duinatur. Bahkan dulu saya dulu kalau ditanya apa Yesus Tuhan manusia, loh Yesus itu bukan manusia, Yesus itu Tuhan. Loh, ini serius ya. Kemudian nggak pernah saya dengar apa ya istilah apa tuh Kalsedon. Tadi Miss Esther bilang, Miss Esther 30 tahun menjadi Kristen dari bayi sudah haleluya. Miss Esther bilang saya tidak pernah dengar apa itu konsili, saya nggak pernah tahu. Saya taunya dari Irene Handono. Masa sih dari Irene Handono, astagfirullah. Nah ini Miss Esther nih tadi saksinya. Makanya saya tanya, kalian ini dari kecil udah, ini pernah dengar gak sih pendeta Anda khotbah tentang duinatur Yesus, monogenes, homoousios? Pertama kali Rob Jono. Pertama kali dengernya, iya. Iya. Makanya dari situ, dari ketika mendengar, oh Yesus diangkat jadi Tuhan di Konsili Nikea, baru Miss Esther belajar cari tahu. Sebelumnya tak pernah dengar, gitu loh. Aku aja nggak pernah denger kok. Apa itu di Konsili Kalsedon? Nggak pernah tuh pada saya ngajarin Konsili Kalsedon. Ya perlu tahu. Kalau buat saya perlu tahu kenapa? Karena RT6 ada gara-gara itu juga. Salah satu faktornya. Maksud saya kamu kamu kan Katolik ya. Di gereja kamu pernah nggak tuh Romo mengkhotbahkan homoousios, duinatur, apalagi monofisit, apalagi? Ya itu kalau di pelajaran lah. Kalau katekumen pun nggak sedetail itu ya. Harus orang yang mau belajar. Itu Rajono Tritunggal aja saya nggak pernah diajarin sama pendeta. Oh kalau itu sih harusnya ada pas katekisasi ya harusnya. Enggak. Di Betani itu setahu saya ya ada 4 dulu waktu SOM ya di Betani itu. Yang pertama itu keselamatan kalau nggak salah. Jadi mengenal keselamatan, baptisan dan sebagainya, bla 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 bla. Kedua saya lupa. Ketiga itu kalau nggak salah mengenai Roh Kudus. Keempat itu eskatologi mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali dan bla 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 bla. Ya, orang tua dulu aja nggak tahu bedanya Tuhan dan Allah kok. Ya kalau orang Katolik dalam doanya dimulai langsung udah Tritunggal, ditutup dengan Tritunggal juga kok. Masa? Iya, kalau saya definisinya tuh bagaimana caranya? Kalau itu nggak usah jauh-jauh. Kakak saya sendiri yang jauh lebih taat dibanding saya lah. Itu kalau saya tanya, iseng-iseng saya tanya, menjelaskannya mirip Yohanes kok. Iya. Ya, karena emang kayak gitu. Kita juga, apakah saya bilang dia sesat gitu? Tidak lah. Orang dia puasa makan cuma sekali sehari. Sekarang nih Prapaskah ini puasanya lebih kencang dibanding saya, lebih taat. Sehari 7 kali berdoa lebih banyak dibanding Muslim. 7 kali kakak saya itu. Rabu Jumat puasa itu Katolik yang super taat gitu. Saya mau bilang dia sesat ketika dia menjelaskan mirip-mirip Yohanes. Ya enggak kan. Ini Tritunggal Maha Petak. Jadi ya gimana? Iya. Besok tema kita itu Tritunggal Titanium ya, 1 keluarga 3 pribadi versi Luga Tambunan. Lalu Tritunggal Maha Ketat ya versi Justin Bieber ya alias Edo. Dan Tritunggal 3 bolpen ya. Tapi Bu Sof itu titip lah. Kalau Bang Edis bilang emang saksi Yehova sesatnya di mana? Bukankah Tuhan Yesus juga kemanusiaan diciptakan? Bukan itu. Saksi Yehova itu sang firman logos itu, sang logos itu hologos diciptakan. Itu imannya mereka, itu yang salah sebenarnya. Iya, jadi kemarin kan aku kan naik ke dia karena ada si mata pisau di komal dia. Mengenai Kolose 1 ayat 15, dia the firstborn of every every creature. Itu tentu bicara kemanusiaannya. Kalau Allah itu nggak mungkin disebut yang sulung. Ya, kealahan Yesus itu diklaimnya terletak pada misalnya akulah yang awal dan yang akhir. Itu keilahian, itu gelar ilahi. Ya, manusia nggak bisa mengklaim gelar itu. Tapi ketika dikatakan yang sulung, ya dari antara semua makhluk, itu jelas itu bicara kemanusiaannya sebagai Adam, yaitu gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Itulah yang diutamakan ya dari antara semua bangsa Adam, dari antara semua manusia, dialah yang paling utama. Dialah yang disebut the firstborn, ya yang mendapat hak waris daripada Allah. Di dalam kemanusiaannya itulah Yesus ditinggikan. Itu bukan bicara penciptaan sebelum alam semesta, enggak, penciptaan nanti tuh pada langit yang baru dan bumi yang baru. The firstborn, he is the beginning of the new creation nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Allah memulai prototipenya daripada Adam yang kedua ini. Nah, itu kita mesti paham. Nah, saksi Yehova salahnya itu. Makanya kemarin aku bilang, ayat terjemahan itu nggak salah. Kamu mau bolak-balik, kamu mau lihat bahasa Yunaninya, tetap
Artinya the beginning of the creation, the firstborn of every creature. Itu enggak salah terjemahan. Kamu mau bolak-balik. Pemahamannya, penafsiran yang salah. Saya bilang contohnya orang Oneness membaca ayat yang sama. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, dia melihat Allah. Lalu dia membuat penafsiran, Yesus adalah Bapa. Nah itu kan penafsiran yang sepintas. Padahal dia harus melihat total keseluruhan daripada ajaran Alkitab kita. Jadi maksud aku ayatnya nggak salah, kamu bolak-balik. Alkitabnya sama, aku dan Bapa adalah satu. Orang ibarat juga bacanya aku dan Bapa adalah satu. Tapi kan pemahaman kita yang berbeda gitu loh teman-teman. Paham nggak? Iya. Maksud aku. Nah itu pun tidak dikasih tahu. Malah aku bilang sama si mata pisau, kamu tuh tidak usah bawa-bawa Alkitab saksi Yehova. Orang kita tidak kenal saksi Yehova, buang itu ke sampah. Itu Alkitab, kalau kamu mengatakan sesat, kita sudah sepakat sesat, buang Alkitab saksi Yehova ke sampah. Malah kau jadi duta saksi Yehova. Bahas Alkitab LAI. Nggak mau dia baca LAI, malah yang dibaca Alkitabnya saksi Yehova. Ya, saya juga nggak ngerti kenapa dia gitu sekarang ya. Tapi gini, bahkan saya gini ya, terlebih saya bukan yang saya bukan Pak Bom Bom ya, saya sebutnya namanya, saya paling nggak hafal ayat. Saya ini kebalikannya Pak Bom Bom. Misalnya ya, ayat berapa sih teman-teman yang misalnya Tuhan Yesus berkata ya, Yohanes 17:5 kalau nggak salah ya, permuliakanlah aku Bapa ya kan, sebelum semuanya ada itu kan. Jadi sebelum semuanya ada, apapun itu ciptakan, Tuhan Yesus sudah dipermuliakan gitu. Sang Firman itu dipermuliakan oleh Bapa di dalam ketritunggalan itu. Makanya di dalam ini sedikit ya, saya pribadi lah sebagai seorang Katolik, kita tuh punya doa ya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selama-lamanya. Jadi kalau ada orang Katolik yang masih Oneness atau yang ekstrim yang lainnya menganggap itu ciptaan, itu sengkle. Itu doanya dia udah nggak tahu, dia mungkin baca mantra gitu kayak RT6, dia nggak memahami doanya kayak gitu. Jadi ya gitulah ya teman-teman ya, saya cuman itu doang maksudnya. Janganlah kita jadi Kristen yang suka membedah-bedah Bapa, membedah Kristus, nanti ada apa sih roh insani, roh segala. Ya itu terserah lah. Cuman kalau saksi Yehova itu jelas beda ya teman-teman ya. Kita benar-benar know karena mengatakan Sang Firman itu ciptaan, itu aja. Gitu. Ya betul, Firman itu bukan ciptaan ya, dia tidak diciptakan karena dia adalah pencipta itu sendiri. Dan ayat-ayatnya juga ada dan jelas ya. Dan jadi ketika bicara kita mesti lihat konteksnya dan perbedaannya dan sebagainya. Kenapa Audrey mau ngomong apa? Itu ada Pak cerita indah. Oh ya silakan Pak. Shalom, shalom Bu Sofi, shalom semua teman-teman, shalom. Ya shalom. Ya gini ya, sesuai tema ya, buktikan Edis menggunakan kitab SSY kan begitu ya. Setahu saya ya dari Buka Komal ya, Edis itu tidak pernah menarasikan bahwa Edis itu berpaham SSY. Itu yang pertama ya. Sepaham saya justru Edis itu berpaham Tritunggal teman-teman ya. Karena apa saya tahu begitu? Karena Edis sendiri mengatakan ya bahwa Yesus itu adalah anak Allah ya, terus dia adalah Mesias. Itu sudah menunjukkan ya bahwa paham Edis itu bukan SSY ya, melainkan Tritunggal ya, sama seperti kita lah ya. Itu yang pertama ya. Yang bikin repot itu justru Kristen-Kristen konservatif ya, yang selalu menekankan trikotomi, duikotomi, duinatur ya kan, ketritunggalan itu ditekankan, diutamakan begitu. Itu nanti ya, itu nanti di sini tujuannya kemana gitu loh. Tujuannya kan bagi mereka yang belum mengenal Kristus, masih awam dengan Kristus, khususnya dari para Islam kan begitu. Nah kalau kita jejali langsung dengan trikotomi, duikotomi, ya bukannya mereka bertobat puyeng, iya gitu loh. Itu loh maksud Edis ya. Itu maksud Edis teman-teman. Jadi jangan disalahpahami bahwa Edis itu tidak pernah menjelaskan Tritunggal lantas dinilai Edis itu berpaham SSY, berpaham apalagi Oneness lah dan segalanya. Bukan itu ya.